Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reza Tamfia Kusumardani selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah nilai-nilai, norma, dan pengendalian sosial dalam masyarakat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yakni Nilna, Renita, Reza, Salsabila, dan Selviana. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk kelompok 4 saya persilahkan. Konsep dasar nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai merupakan hasil penelitian atau pertimbangan moral. Nilai adalah elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu dengan hal-hal yang benar, baik, dan diinginkan. Dengan kata lain, atas persetujuan masyarakat atau banyak orang. Masalah nilai memiliki ruang lingkup yang lebih kompleks. Dilihat dari struktur nilai-nilai manusiawi, yakni nilai baik dan buruk atau etika, nilai benar dan salah atau logika, nilai indah dan jelek atau estetika, dan nilai mulia dan hina atau nilai teologi. Sikap dan toleransi seseorang dapat ditinjau dari bagaimana dia secara konsisten memegang nilai yang diyakini itu dapat menjadi pendorong atau motivasi untuk mewujudkan tekad menjadi perbuatan. Pada tingkatan nilai yang lebih tinggi dikembangkan lagi dalam nilai kebenaran, nilai kebaikan, serta nilai keindahan. Dalam pembahasan ini ditekankan kepada nilai kebaikan. Berbicara tentang manusia tidak dapat lepas dari tingkah laku. Perbuatan manusia itu adalah hasil dari psikologis, yaitu yang pertama, manusia tertarik pada suatu tujuan. Yang kedua, manusia berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, manusia membahas tentang langkah-langkah yang diambil. Yang keempat, manusia memilih dan memutuskan cara dengan bebas. Dan yang kelima, manusia merasa senang apabila tujuan tercapai atau kecewa apabila tujuan tidak tercapai. Selanjutnya, saya Renita Eka Pertiwi akan menjelaskan tentang hakikat norma dalam masyarakat. Norma adalah perwujudan aktif dari nilai. Berdasarkan dari yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa nilai atau nilai kebaikan yang semula sifatnya abstrak berubah menjadi wujud nyata dalam perbuatan manusia. Norma masyarakat yaitu perwujudan nilai, ukuran baik atau buruk yang dipakai sebagai pengarah, acuan, dan pendorong perbuatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mengatur kesejahteraan bersama antara keluarga dan warga masyarakat, maka ada dua macam norma. Yang pertama norma hukum atau norma yuridis, dan yang kedua ada norma moral atau norma etis. Di dalam masalah norma, maka keterikatan antara norma masyarakat dengan norma keluarga sangatlah erat dan besar pengaruhnya seperti sistematika berikut. Dari keluarga terhadap masyarakat. Yang pertama, norma keluarga memberi input kepada norma masyarakat. Yang kedua, norma keluarga melengkapi norma masyarakat, terutama dari keluarga yang memiliki status sosial tinggi, misalnya karena jabatan, kedudukan, ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir, dari norma keluarga merupakan pembaharu dan pengembang dari norma masyarakat. Dari kelompok masyarakat kepada keluarga. Yang pertama, dari masyarakat menanamkan norma tertentu sebagai bahan pedoman hidup keluarga, contoh norma adat istiadat. Yang kedua, norma masyarakat merupakan hasil proses interaksi daripada keluarga yang telah berjalan lama. Yang ketiga, masyarakat mengolah norma individu dan keluarga sedemikian rupa, sehingga terbentuk persetujuan yang tidak tertulis tentang penyelenggaraan hidup bersama. Yang terakhir, norma masyarakat juga memberikan inspirasi kepada keluarga, termasuk setiap individu, mau kemana dan bagaimananya seorang berbuat sesuatu. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah materi nomor 3, yaitu tentang konsep dasar pengendalian sosial dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, pengendalian sosial merupakan suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk bisa mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan menurut Joseph S. Raucek,
Hakikat sesungguhnya dari pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, mencakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Objek atau sasaran pengendalian sosial yaitu perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan ini adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan atau spontan untuk mengarahkan seseorang. Selain itu, pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Maksud dari sistem mendidik yaitu agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan itu, yang bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan setiap individu. Dan yang dimaksud oleh sistem memaksa yaitu yang bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dijatuhi sanksi atau hukuman. Ya, untuk slide selanjutnya, saya Selviana Faradita akan menyampaikan tentang cakupan dalam pengendalian sosial yang dibagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama yaitu pengawasan antar individu, yang kedua pengawasan individu dengan kelompok, yang ketiga pengawasan kelompok dengan individu, dan yang keempat pengawasan antar kelompok. Ya, kita akan bahas dan beri masing-masing contohnya, yaitu untuk poin yang pertama pengawasan antar individu. Contohnya misalnya seorang polisi yang memerintahkan seorang pengendara untuk memakai helm untuk keamanannya. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang pengawasan individu dengan kelompok. Contohnya, guru yang mengawasi ujian di kelas, atau bapak yang memerintahkan anak-anaknya untuk segera belajar. Kemudian untuk poin yang ketiga, membahas tentang pengawasan kelompok dengan individu. Contohnya, bapak dan ibu Pranoto selalu mengontrol perilaku anak tunggalnya, atau sekelompok orang menyuruh turun pada seorang anak yang memanjat tiang listrik, atau kawanan massa yang menghajar seorang pencopet. Kemudian untuk poin yang terakhir, pengawasan antar kelompok. Contohnya ada 2 perusahaan yang melakukan joint venture atau kerjasama untuk saling mengawasi satu sama lain. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memeriksa Departemen Pendidikan Nasional, yang mana ini merupakan koordinasi antara kedua belah pihak kelompok gitu. Kemudian untuk slide yang selanjutnya kita akan membahas tentang 5 macam fungsi pada pengendalian sosial menurut Kocharaningrat. Untuk yang pertama, mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Yang kedua, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Dan yang kelima, menciptakan sistem hukum. Untuk slide yang terakhir, kita di sini akan membahas tentang suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Dan di sini disajikan oleh para peneliti atau para ahli ada 2 cara, yaitu yang pertama yaitu cara persuasif. Cara persuasif lebih menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Terkesan halus dan menghimbau. Aspek kognitif atau pengetahuan dan afektif atau sikap sangat ditekankan. Contohnya seperti apa ya kira-kira? Ya, itu contohnya seperti para tokoh masyarakat yang membina warganya dengan memberi nasihat kepada warga yang bertikai agar selalu hidup rukun, menghargai sesama, mentaati peraturan, dan menjaga etika pergaulan, dan sebagainya. Dengan maksud perampas sepeda motor ini takut dan memberikan efek jera seperti itu. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, peraturan hukum dari negara tertentu yang memberlakukan hukuman cambuk, rajam, bahkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan,
agar para pelaku kejahatan atau orang yang akan berniat jera dan takut melakukan tindak kejahatan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan bertanya di kolom yang sudah disediakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.